dengan tokoh muda AAE. Mas AAE ini kencang juga masuk di nominasi akan memimpin pada 2024. Saya nggak tahu di posisi apa nanti, apa presiden, apa wakil. Saya ingin dapat gambaran dari Mas AAE. Bagaimana konsep Mas AAE itu agar kita bangkit kembali dari keterpurukan ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Karni Ilyas, terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama berdialog tentang masa depan Indonesia. Tapi sebelumnya izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 untuk TV One. Terima kasih. Semoga TV One semakin maju dan sukses. Sekaligus juga masih relevan, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 9 Februari yang lalu. Semoga pers Indonesia juga terus menjadi pilar demokrasi yang kokoh. Hadir di sini juga Mas Anindya Bakri, para petinggi dan juga keluarga besar TV One yang berbahagia. Dan tentunya para sahabat ini luar biasa, tokoh-tokoh besar, Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil, dan juga Menteri Pariwisata Mas Sandiaga Uno, dan juga tentunya Agim. Saya juga bahagia Pak Karni karena semangat Indonesia Bangkit ini sebetulnya selaras dengan apa yang Partai Demokrat gelorakan selama ini. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Dan mudah-mudahan di ruangan ini kita bisa menyamakan frekuensi. Dan menurut saya, kita memang harus jujur. Kondisi Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Akibat pandemi COVID-19 yang cukup berkepanjangan. Dampak kesehatan, dampak sosial, dampak ekonomi, begitu kita rasakan. Banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang kehilangan keluarga tercinta dan juga kerabatnya. Dan di balik setiap kematian dan kehilangan itu ada rasa duka yang mendalam. Semoga husnul khotimah dan kita doakan kita semua dilindungi dari segala penyakit itu. Yang kedua, saya juga ingin melihat lebih dekat tentunya kondisi masyarakat Indonesia. Itulah mengapa kami juga berusaha untuk terus menyapa dan mendengarkan aspirasi rakyat. Kami memiliki struktur di 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota, dan juga lebih dari 1.800 anggota DPRD, saya ulangi DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, juga 100 kepala daerah. Yang intinya bahwa kita ingin menghadirkan solusi bersama, dan tentunya dibutuhkan sinergi dan kolaborasi di antara semua elemen. Saya tentunya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan segala dinamikanya berupaya untuk menghadirkan solusi. Tetapi kami juga sebagai partai politik, saya bisa mengatakan bahwa Demokrat hari ini berada di luar pemerintahan nasional, tetapi ingin terus berperan. Dan melihat apa yang kita hadapi hari ini, kita tahu banyak sekali masyarakat Indonesia yang tertekan ekonominya. Industri banyak yang ambruk. Kemudian para pelaku UMKM juga sangat terpukul. Padahal kita tahu UMKM itu berkontribusi 60% terhadap PDB dan juga bisa menyerap lebih dari 90% tenaga kerja kita. Dan tentu ketika terjadi pembatasan sosial, ekonomi kita atau UMKM kita sangat terdampak. Inilah yang sebetulnya harus kita carikan solusinya. Oleh karena itu kami ingin terus mendorong bahwa dana PEN yang seharusnya memang benar-benar untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi ini bisa didistribusikan dan digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Jangan sampai dana pemulihan ekonomi tersebut justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas dan tidak memiliki unsur kegentingan tertentu. Kemudian kalau kita juga belajar dari sejarah Spanish flu, dan ini berdasarkan juga berbagai riset termasuk yang dilakukan oleh MIT, bahwa kecepatan kita untuk pulih dari pandemi itu sangat tergantung seberapa kita memiliki endurance, kedisiplinan, dan juga tentunya kesadaran kolektif untuk pertama-tama meyakinkan agar kondisi kesehatan masyarakat kita bisa dipulihkan. Karena itu utama dan vital. Baru dengan itu kita bisa fokus dan bergerak ekonomi kita ke depan. Kemudian kita juga ingin fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas. Pak Karni, kita juga tahu bahwa Indonesia selama ini juga telah mengalami beberapa kali goncangan ekonomi. Katakanlah 2008 dan juga 1998. Selama ini yang menjadi kartu penyelamat ekonomi kita ya sektor UMKM, konsumsi rumah tangga.
Tetapi karena situasinya kini berbeda, tentu harus ada terobosan-terobosan yang lain. Memang tidak ada rumus ajaib, saya tidak mengatakan ini adalah sederhana, tetapi marilah kita sama-sama membangun produktivitas ini, termasuk dengan cara transformasi digital. Mudah-mudahan UMKM kita juga semakin banyak yang berhasil melakukan transformasi digital ini. Dan dengan demikian tidak tertinggal, karena ada satu konsekuensi besar, bahwa di masa pandemi ini ada yang bisa pulih secara positif, tapi juga ada yang makin ambruk. Inilah yang harus kita waspadai, jangan sampai disparitas antara si kaya dan si miskin makin besar. Kemudian tentunya yang paling terdampak di sektor UMKM tadi, termasuk industri kreatif, pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Nah ini semua perlu penguatan-penguatan yang kita lakukan bersama. Dari itu semua, saya tetap memiliki optimisme, Pak Karni, bahwa kita adalah negara besar, bangsa yang memiliki DNA pejuang. Kita memiliki daya tahan, resiliensi untuk menghadapi segala bentuk disrupsi, turbulensi, dan pandemi hari ini. Tetapi kita juga harus memiliki keyakinan bahwa dengan bersama dan bersatu tadi, kita bisa menghadapi ini. Setelah itu kita berpikir daya saing, terutama berbicara peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Dengan itu semua mudah-mudahan Indonesia bisa pulih, bangkit, dan kembali kita fokus pada tujuan besar kita, Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Iya. Sekedar ngobrol-ngobrol. Mas Ae memang udah bertekad maju di 2024. Ini pertanyaan atau pernyataan, Pak? Pertanyaan. Rasanya masih agak terlalu dini, Pak Karni, kalau kita berbicara 2024, karena saya mendapatkan amanah dari seluruh kader Partai Demokrat untuk terus membenahi partai secara internal, mempersiapkan mesin partai ini bekerja semakin efektif sehingga bisa lebih sukses. Dan kita berharap tentunya bisa lebih baik lagi raihan kita, baik untuk suara anggota legislatif maupun kontestasi lainnya di masa depan. Kalau berbicara apa niat yang bisa kita ikhtiarkan bersama untuk 2024, tentu saya ingin terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya ingin lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, saya ingin terus berkomunikasi dengan para sahabat yang luar biasa di sini. Kami juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik lainnya, karena kita tahu realitas hari ini berbicara presidential threshold 20% bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus membuka komunikasi seluas-luasnya. Dan yang paling penting adalah menyamakan visi misinya dulu, bukan berbicara posisi 1 dan 2 dan posisi lain-lainnya. Jadi menurut saya Pak Karni, dengan fokus ke situ kita juga melihat peluang-peluang yang ada. Saya ingin realistis, saya tidak ingin berandai-andai, tetapi saya juga termasuk orang yang punya target-target yang ingin dicapai begitu. Ya, kalau kita lihat nanti kita pemilu 14 Februari juga. Jadi tepat dengan ulang tahun TV One lagi nanti, yang ke-16. Dan 2 tahun itu bukan waktu yang panjang untuk persiapan. Jadi kalau persiapan mau dimulai, harus tekad dulu loh, Mas. Ya betul, tentunya itu satu paket ya, kita punya niat dan tujuan yang baik insya Allah. Yang penting bagi saya adalah fokus pada perjuangannya, dan saya ingin lebih sering lagi bukan hanya mengkonsolidasikan kader secara internal, tetapi menyapa masyarakat luas, karena bagi saya itu yang paling penting, kita ingin terus memperjuangkan aspirasi mereka. Gitu. Baik, kalau lah rakyat memilih, apa yang Mas Ae akan lakukan untuk pemulihan ekonomi? Ya, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita harus cermat betul menentukan prioritas. Ini juga yang sering kami suarakan. Ada yang menganggap sebagai kritik. Tetapi bagi kami, menentukan prioritas itu adalah yang pertama dan utama. Yang kami maksud adalah jangan sampai kita ini gagal fokus. Tidak bisa membedakan mana api dan asapnya. Kalau kita berbicara pemulihan COVID, sehingga kita bisa kembali pulih dan bangkit ya, tentu yang pertama yang menjadi game changer adalah kesehatannya dulu. Kesehatan diri kita, kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Karena kita tahu, kita lagi sakit sekarang. Orang yang lagi sakit dipaksa untuk lompat, untuk melakukan hal-hal lain, rasanya tidak begitu visible. Sebelum pandemi saja, sebetulnya kita juga menghadapi berbagai tantangan fundamental ekonomi. Apalagi sekarang diterpa badai. Kendati telah berangsur pulih, pertumbuhan sudah kembali positif. Tetapi juga perlu diingat bahwa itu ditopang sebagian besar oleh ekspor komoditas ekstraktif. Dan yang menikmati pertumbuhan tinggi itu adalah sejumlah
industri yang sangat segmented, baik itu yang berbasis teknologi digital, industri kesehatan, dan lain-lain. Tetapi banyak sekali yang tertinggal. Sehingga pertumbuhan positif yang kita alami tahun lalu misalnya, setelah mengalami kontraksi di tahun 2020, itu belum terlalu dirasakan oleh masyarakat kita, terutama kalangan menengah ke bawah. Mereka banyak sekali yang masih kesulitan, berbicara pedagang kecil misalnya, omset mereka ambruk, banyak yang terlilit hutang, sedangkan mereka sendiri belum berhasil untuk memiliki keterampilan lain ketika di jenis pekerjaannya menjadi tidak relevan lagi dan tidak memiliki peluang di masa pandemi yang serba terbatas ini. Jadi kami ataupun saya tentunya berharap ke depan kita bisa fokus pada penguatan sektor ekonomi rakyat ini. Kembali kepada UMKM Pak Karni. Karena UMKM kita ini luar biasa. Kalau kita bisa menggeliatkan UMKM ini dengan berbagai pendampingan, penguatan dan juga support yang tiada henti dari pemerintah pusat maupun daerah, maka lambat laun akan semakin berdaya. Dan kita tahu yang paling terdampak juga adalah kaum perempuan, ibu-ibu. Ini yang luar biasa saat ini juga perlu mendapatkan perhatian kita. Anak-anak kita, masalah pendidikan juga banyak sekali yang akhirnya putus sekolah. Dan kalaupun tidak putus, masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kualitas pendidikan kita juga harus kita evaluasi terus. Bahkan Sekjen PBB mengingatkan akan terjadi disaster, generational catastrophe. Jika ini terus berlangsung, anak-anak kita, generasi penerus kita juga akan terdampak kualitasnya. Sedangkan kita tahu, berbicara bonus demografi yang katanya akan memasuki masa puncaknya di tahun 2030 sampai 2035, maka bonus demografi itu tidak akan terlalu berarti tanpa bonus kompetensi, tanpa bonus prestasi. Kita harus menginternalisasi spirit ini dan tentunya dengan berupaya memperbaiki sektor pendidikan, sektor pelayanan kesehatan, dan juga kesejahteraan rakyat, semua yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, human capital, itu menjadi prioritas kita. Kita boleh belajar dari sejumlah negara yang juga sangat concern, sangat peduli untuk membangun sumber daya manusianya. Bukan berarti infrastruktur fisik tidak penting, itu baik dan menjadi enabler dari pembangunan jangka panjang. Tetapi saya sering mengutip ya, Amartya Sen, seorang peraih Nobel Ekonomi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur fisik tanpa pembangunan sumber daya manusia, ibaratnya membangun istana pasir di pinggir pantai. Rapuh, begitu kena gelombang atau ombak kecil saja akan hancur. Dengan demikian, tentu fokusnya adalah bagaimana membangun sumber daya manusia kita ini sehingga memiliki produktivitas yang tinggi, inovasi, dan melipat gandakan itu semua menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Yang terakhir Pak Karni, saya ingin generasi muda kita juga semakin menyadari bahwa pembangunan ini adalah lintas generasi. Sehingga janganlah kemudian seolah-olah kita mudah sekali meniadakan, menegasikan pembangunan yang telah dilakukan oleh para pemimpin dan pendahulu kita. Negara ini bukan berdiri 8 tahun terakhir ini saja, tapi merupakan keberlanjutan dari kepemimpinan dan generasi-generasi pendahulu kita. Apa yang sudah bagus, tidak malu-malu kita lanjutkan dan kita kembangkan. Apa yang belum baik kita perbaiki dan kita sempurnakan. Itu semangat dan falsafah politik Partai Demokrat juga bahwa keberlanjutan itu keniscayaan, tetapi perubahan merupakan keharusan. Mudah-mudahan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tadi, termasuk juga yang benar-benar kita menjaga kelestarian alam kita, dan paling penting juga adalah pembangunan harus melibatkan semua, inklusif. Dalam alam demokrasi berbeda pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Jangan atas nama pembangunan terjadi kekerasan, terjadi masyarakat yang merasa tertinggal, tidak dilibatkan sebagai objek dan subjek pembangunan itu sendiri. Ini masalah keadilan, dan kita tahu ketidakadilan adalah sumber permasalahan bangsa. Mudah-mudahan jika justice ditegakkan, rule of law ditegakkan, demokrasi dipelihara, pembangunan kita bisa kita lakukan dengan cepat dan tentunya membawa kebaikan untuk semua. Baik, Mas.